Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, tetap sehat dan semangat belajar di rumah kan? Perkenalkan, kami dari kelompok 11 PGSD kelas B dengan saya, Yowanda RM, NIM 016 sebagai moderator. Ada juga kedua rekan saya, yaitu Kusuma Nugroho dengan NIM 183 dan Dimas Khairul dengan NIM 248. Seperti judul di atas, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang implementasi strategi inquiry. Apa sih implementasi strategi inquiry itu? Pengertian inquiry, menurut David, inquiry merupakan tingkah laku yang terlibat dalam usaha manusia untuk menjelaskan secara rasional fenomena yang memancing rasa ingin tahu. Menurut Smith, inquiry adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan observasi maupun eksperimen guna mencari jawaban maupun permecah masalah terhadap pernyataan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir logis. Menurut Hamalik, strategi inquiry adalah suatu strategi yang berpusat pada siswa, di mana kelompok-kelompok siswa dihadapkan pada suatu persoalan untuk mencari jawaban terhadap pernyataan-pernyataan dalam suatu prosedur struktur kelompok yang digariskan secara jelas. Tujuan dan karakteristik. Tujuan strategi inquiry yakni mengembangkan sikap dan keterampilan siswa, sehingga mereka dapat menjadi pemecah masalah yang mandiri, dengan mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Karakteristik strategi inquiry yakni sebagai model pembelajaran yang ada di dalam proses belajar mengajarnya siswa, pemecahan masalah, dan konsep utamanya berhubungan dengan pengetahuan siswa dan membentuk pengetahuan yang baru. Kekurangan inquiry. Pertama, memerlukan waktu yang panjang, sehingga guru seringkali kesulitan untuk mengimplementasikannya. Kedua, memerlukan kecerdasan siswa yang tinggi. Ketiga, perlu perubahan kebiasaan cara belajar. Keempat, guru dituntut mengubah kebiasaan pengajar yang umum sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing siswa dalam belajar. Kelima, karena dilakukan secara kelompok, maka kemungkinan ada anggota yang kurang aktif. Kelebihan inquiry. Pertama, pembelajaran menjadi lebih hidup serta menjadikan siswa aktif. Kedua, dapat membentuk dan mengembangkan konsep dasar kepada siswa. Ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri. Keempat, menghindarkan diri dari cara belajar tradisional, yaitu guru menguasai kelas. Kelima, memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan jenis sumber daya belajar lain. Keenam, keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Fase strategi inquiry. Yang pertama adalah orientasi, kedua merumuskan masalah, ketiga merumuskan hipotesis atau hipotesa, keempat mengumpulkan data, kelima menguji hipotesis, serta membuat kesimpulan. Materi selanjutnya yakni orientasi. Hal yang dilakukan dalam tahap orientasi ini adalah yang pertama, menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Yang kedua, menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan. Lalu, merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki.
persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk memecahkan teka-teki. Dalam rumusan masalah tentu ada jawabannya, dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Lalu, merumuskan hipotesis. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan menebak atau berhipotesis pada setiap anak adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. Lalu, menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasar argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan-temuan yang diperoleh berdasar hasil pengujian hipotesis. Mengimplementasikan strategi inquiry pada kelas 2, tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Kompetensi dasar dan indikator muatan matematika. Kompetensi 3.4 menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan jaja dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Indikator 3.4.1 mengidentifikasi kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian. 3.4.2 menemukan hasil perkalian dua bilangan yang melibatkan bilangan jaja dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi kedua. Selanjutnya, kompetensi 4.4 menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan jaja dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Indikator 4.4.1 memecahkan masalah perkalian yang melibatkan bilangan jaja dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar dan indikator muatan bahasa Indonesia. Kompetensi 3.2 menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda beserta bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulisan, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Indikator 3.2.1 menganalisis kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks, tulisan, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. 3.2.2 menyimpulkan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya. Kompetensi 4.2 melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks, lisan, tulisan, dan visual. Indikator 4.2.1 menyusun hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Kompetensi dasar dan indikator muatan SPDP. Kompetensi 3.3 mengenal gerakan keseharian dan alam dalam tari. Indikator 3.3.1 menjelaskan gerak keseharian dan alam dalam tari. 3.3.2 mengidentifikasi koordinasi gerak kaki dan tangan. Kompetensi 4.3 memperagakan gerak keseharian dan alam dalam tari. Indikator
4.3.1 mempraktikkan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki dengan hitungan. Kegiatan pembelajaran. Untuk pendahuluan, guru biasa memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, guru menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang bermain di lingkunganku. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Alokasi waktu 15 menit. Setelah pendahuluan, kegiatan pembelajaran memasuki pada kegiatan inti. Pada awal pembelajaran, guru memberikan sebuah teks percakapan. 3 siswa diarahkan untuk membaca teks percakapan tersebut. Bertanya jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan percakapan tersebut. Pertanyaan yang dapat diajukan misalnya, apa isi percakapan tersebut, atau apa yang akan Benny dan teman-temannya lakukan, dan sebagainya. Kemudian siswa diarahkan untuk membaca teks Ayo Menari. Siswa memberikan pertanyaan terkait dengan teks yang dibaca. Kemudian siswa lain diminta untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman-temannya. Guru dan murid melakukan tanya jawab. Setelah itu, siswa diarahkan untuk menulis jawaban mereka, kemudian mendiskusikan jawaban mereka dengan teman-teman sebangkunya. Mengoreksi kebenaran jawaban siswa terkait dengan isi teks. Kemudian siswa diarahkan untuk mengamati gambar terkait dengan gerakan kepala, tangan, dan kaki. Guru membimbing siswa mengikuti gerakan pada gambar. Kemudian siswa mengeksplorasi gerakan pada gambar tersebut. Pada kegiatan pembelajaran selanjutnya, siswa membaca teks pendagas dengan lafal dan intonasi yang tepat. Siswa menceritakan isi teks bacaan yang telah dibaca. Siswa menceritakan ciri-ciri pendagas. Siswa menulis isi teks pendagas yang telah dibaca. Kemudian, siswa membacakan tulisannya secara bergantian. Siswa lain diminta untuk saling menanggapi tulisan yang dibacakan siswa. Selanjutnya, siswa mengamati tabel perkalian. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang tabel perkalian. Siswa melengkapi tabel dengan bilangan yang tepat. Kemudian siswa menentukan penggali bilangan dari hasil perkalian yang ditentukan. Alokasi waktu 180 menit. Sampai di sini dulu ya presentasi dari kami. Kami punya pantun nih buat kalian. Muncul virus di kota Wuhan. Jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata yang kurang berkenan. Tolonglah kiranya untuk dimaafkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.